Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hendak menjelaskan tutorial mengenai pembuatan bot Telegram dengan menggunakan PHP dan MySQL. Perkenalkan, nama saya Amir Muhammad Hakim, NPM 51. Di sini saya menjelaskan tugas saya dari yang diberikan oleh Pak Rizky Perlika. Nah, studi kasus yang diberikan kepada saya yakni membuat sebuah bot Telegram dengan PHP dan MySQL yang nantinya bot Telegram tersebut ini dipasang di grup dan mampu menangkap kata-kata tertentu yang diset dalam database. Yang perlu dicatat itu siapa yang mengatakannya dan berapa kali dia mengucapkan kata tersebut. Nah, rancangannya aplikasinya ini nanti seperti ini. Jadi, pengguna mengirimkan pesan ke bot. Jadi ada nanti bot menyediakan perintah yang dimana pengguna dapat menggunakannya untuk mengirimkan pesan, dan pesan tersebut akan disampaikan ke backend. Backend ini file PHP yang sudah dihubungkan ke Telegram API dengan menggunakan webhook. Nah, di Telegram API ini nanti akan diklasifikasikan perintah mana saja sih, perintah apa sih yang dikirimkan oleh pengguna. Jika misalnya pengguna menggunakan perintah ini, akhirnya backend akan menyimpan identitas user tersebut ke database sekaligus mencatat penggunaan pesan oleh user tersebut ke database. Nah, pesan oleh user tersebut ini itu dicatat berdasarkan siapa sih user yang mengatakan itu dan berapa kali dia mengatakan itu gitu. Nah, setelah menyimpan ke database, nanti backend juga meminta respons dari pesan yang dikirim oleh user, dan ini akan disampaikan terus ke Telegram user yang akan dijadikan sebagai respons dari botnya gitu. Nah, untuk skema database-nya itu seperti ini. Jadi ini tabel user digunakan untuk menyimpan informasi mengenai user seperti ID Telegram ini ya, ID Telegram, username-nya, dan nickname-nya. Lalu ada juga tabel message. Message ini menyimpan pesan yang sudah didaftarkan untuk bot, yang tersedia untuk bot. Jadi ini ID sebagai parameter key-nya. Lalu ada message. Itu message-nya itu message yang mana? Maksudnya nanti pengguna mengirimkan message ini, nanti pengguna juga mendapatkan respons ini. Message ini perintah, respons ini adalah jawaban dari botnya. Dan count message ini mereferensikan foreign key ya, dari users dan message ini ID-nya. Ada ID user menandakan sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Count message ini untuk mencatat berapa kali pesan itu digunakan oleh suatu user. Jadi mencatat user siapa, user yang mengatakan pesan itu, lalu pesan apa yang dipakai oleh user, lalu berapa kali user itu menggunakan pesan ini, kapan ini pertama kali user menggunakan pesan tersebut, dan update data ini kapan terakhir kali pengguna menggunakan pesan tersebut. Nah, sumber pembelajaran dari video tutorial ini didapatkan dari channel YouTube yang dimiliki oleh Fobarology Lab, dan di dalamnya itu ada video speed tutorial membuat chatbot Telegram di PHP menggunakan Botman. Nah, Botman ini adalah framework PHP untuk mempermudah pembuatan bot Telegram. Linknya bisa dilihat di sini. Kita lanjut ya. Jadi yang pertama ini kita akan membuat botnya terlebih dahulu dengan menggunakan bot father. Tinggal cari aja di Telegram, namanya itu bot father. Nah, bot father ini digunakan untuk membuat bot yang kita inginkan. Nah, kita ini dapat menggunakan bot father ini ya untuk membuat sebuah bot yang kita inginkan. Yang pertama ini komennya kita bisa menggunakan new bot. Nah, new bot ini digunakan untuk
kalau kita ingin membuat bot baru ya. Lalu di sini kita disuruh memasukkan nama untuk botnya, misalnya demo bot. Lalu username-nya misalnya demo p11 bot. Nah, setelah berhasil maka kita akan mendapatkan tokennya ini. Tokennya ini berguna untuk kita menghubungkan backend-nya dengan Telegram API ya. Ini untuk menghubungkan dengan bot kita nantinya gitu. Lalu kita bisa copy kan ini, kita simpan dulu ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengcloning source code yang sudah saya buat ya. Bisa dilihat di GitHub saya, yakni ini ya, seperti yang tampak pada URL, atau silakan cek di GitHub saya. Lalu nanti pilih repository ini, bot, Telegram bot message counter. Ini adalah bot untuk menghitung pesan yang digunakan oleh suatu user. Ini dari tugas pertemuan 11 mata kuliah pemrograman API yang saya jalani. Bisa cloning, clone repo. Saya cloning dulu. Lalu saya buka. Nah, saya buka hasil cloningan saya. Saya cloning di sini. Telegram counter. Kita bisa buka pakai text editor dulu. Nah, ini adalah struktur proyek untuk membuat pada bot dengan studi kasus pada saat ini ya. Bisa dilihat di sini kita menggunakan botman. Meniru ini mencontoh dari tutorial yang tadi dijelaskan pada PPT. Lalu di sini adalah require untuk menghubungkan file-file yang sudah saya pisah di model database. Nah, ini yang paling penting perlu diperhatikan. Kita harus membuat folder private yang di dalamnya ada file token.txt. Dan token.txt ini isinya adalah token dari botnya. Tujuannya saya gunakan ini agar tidak diupload ke GitHub ya, token botnya tampak di git ignore folder private itu, sehingga tidak akan terupload di GitHub. Kita harus membuatnya manual. Buat folder private. Lalu di dalamnya ini ada file token.txt. Lalu masukkan token dari bot yang barusan kita buat di sini. Ini ya. Save. Lalu kita perlu mengubah beberapa konfigurasi di database atau model nanti menyesuaikan dengan konfigurasi yang barusan kita buat. Seluruhnya perlu diperhatikan di sini ada beberapa perintah yakni seperti start, help, say itu. Nah, perintah-perintah ini dapat digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan bot. Langkah selanjutnya adalah kita harus memasangkan bot ini rancangan database yang sudah dibuat. Nah, karena bot ini menggunakan MySQL, maka kita harus menggunakan ppmadmin atau sejenisnya untuk membuat database bagi bot ini. Namanya terserah. Saya namakan demo bot, lalu TF8 General CI. UTF-8. Kita cari UTF-8 dulu. Lalu kita klik import. Lalu import
tadi ya, file tadi ya, di message counter. Lalu kita import file .sql nya, ini rancangan database nya di folder assets. Bisa dilihat di root folder, di root projectnya ini, assets. Go. Nah, tampak berhasil ya. Ini rancangannya sesuai yang tadi, yang kita lihat tadi di PPT. Ada tabel users, tabel message, dan tabel count message. Nah, tabel message ini sudah saya masukkan contoh pesan, yakni dua perintah, yakni hi dan kenalan. Nah, nanti responsnya ini hi, responsnya halo. Kenalan, responsnya saya buat percobaan. Nanti ini dikirimkan balik ke pengguna. Gitu. Nah, kita bisa buka lagi folder database di file config di dalam folder database. Nah, di sini kita harus mengubah beberapa konfigurasi untuk menyesuaikan dengan database yang barusan kita buat. Di sini namanya sudah sama. Oke, sudah sama. Berarti sudah bisa. Mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan database teman-teman kalian sendiri ya. Lalu saya akan membahas intinya, file intinya. Bagaimana buat ini bekerja. Pertama, ketika user menekan start, menekan perintah start atau memasukkan perintah start ya. Nah, ini dilakukan pada pendaftaran user ke database. Jadi infonya user itu disimpan ke database. Nah, penyimpanan info ini akan dilakukan di semua komen ya, sehingga memungkinkan setiap user yang mengecek bot ini bakal ke daftar langsung gitu. Setelah pendaftaran ini misalnya di start ya, di listener start, di perintah start ini langsung memberikan responsnya dengan bot apply gitu. Ada start yang ada add-nya gini, ini difungsikan untuk agar bot ini dapat merespons di grup. Ada help ya, ada say bot. Nah, say ini, perintah say membutuhkan argumen message. Nah, argumen message ini apa? Argumen message ini ya, ini tadi. Jadi say hi, nanti bot akan mengirimkan respons halo gitu. Begitu juga dengan kenalan ini. Fallback ini untuk agar memberikan keterangan bahwa perintah ini, kalau pengguna tidak memasukkan perintah sesuai dengan yang ada di sini ya. Gitu. Lalu saya jelaskan di fungsi say. Say ini adalah fungsi intinya. Bisa dilihat di sini adalah get response, memanggil get response. Get response ini dari file message model.php. Sedangkan insert user ini berasal dari file user model.php. Nah, tampak pada parameter pertama ini mengirimkan objek user yang melakukan chat itu dengan perintah itu. Message yang dari perintah ini apa sih? Message dari yang dikirimkan oleh user itu apa? Gitu. Jadi user dan pesan yang dikirimkan olehnya. Saya buka dulu urut dulu ya, insert user dulu ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk menginsert user baru ketika pertama kali chat. Jika user itu sudah terdaftar, maka abaikan, tidak perlu ya. Nah, jika user merubah nama depan atau username, maka update. Jadi akan mengecek terus ya, jika user melakukan pengubahan pada username-nya atau nama depannya. Lalu file message model. Nah, fungsi ini ada di dalamnya, ada fungsi get response. Nah, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan respon dari database berdasarkan
pesan dari pengguna ya. Ini message tadi itu loh, message tadi ini. Nah, fungsi ini juga mencatat berapa kali pengguna menggunakan suatu pesan. Jadi message ini digunakan oleh user tertentu itu berapa kali. Itu bakal dicatat di database di tabel count message tadi. Tabel count message. Tabel ini. Oke, masuk ke langkah selanjutnya yakni set webhook, yakni menghubungkan file bot.php ini, file utama dari botnya ini ke Telegram API. Nah, karena kita akan melakukan tes ini pada PC, jadi tidak melalui hosting agar mempermudah aja. Maka kita harus menyalakan Argon terlebih dahulu, menyalakan web servernya. Kalau teman-teman pakai SAMPP ya silakan. Saya nyalakan dulu. Nyalakan semua ya, Apache dan MySQL-nya nyalakan semua. Setelah menyala, kita bisa masukkan ini, perintah ini. Saya masukkan dulu. php-s localhost, portnya itu 3060. Sebenarnya bentar, maaf. PHP kita ketemu, kita harus daftarkan dulu di environment variables-nya. Bentar, saya cari binary dari PHP. PHP 74 di sini ya, ada ya. Kita daftarkan ini file environment ini, file letak binary dari PHP ini ke environment variables bagi pengguna Windows ya. Edit. Dengan memasukkan ini binary, folder dari binary PHP ini, maka file php.s ini akan terdeteksi di command line gitu. Oke. Oops. Kita cek dulu. Oops, restart dulu. Lalu kita buka lagi. Cek dulu apakah PHP-nya sudah terbaca. Oke, sudah terbaca. Kita jalankan perintah tadi, yakni perintah ini, php-s localhost, untuk menjalankan file ini, menjalankan file project ini di localhost. Nah, setelah itu buka terminal lagi, jalankan ngrok. Kalau teman-teman tidak punya ngrok, silakan download dulu ya, di internet ada di website resminya. Dengan pasang HTTP, dengan pasang portnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita pilih yang HTTPS ini ya, jangan yang HTTP ini, HTTPS ini, untuk digunakan ke ini, generated link HTTPS. Ini digunakan untuk menghubungkan bot.php ini ke webhook, menghubungkan bot PHP ini ke Telegram API dengan set webhook. Kita buka terminal lagi. Webhook, jangan lupa ubah ini generated link HTTPS nya diubah. Yang tadi kita copy paste HTTPS dari ngrok tadi. Lalu tokennya sesuaikan dengan token bot, yakni ini. Lalu enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, file.php ini sudah berhasil dihubungkan ke Telegram API. Oke. Langkah selanjutnya adalah melakukan demo. Kita bisa menggunakan bot tersebut untuk
menemukan hasil dari program kita ini. Kita buka Telegram lagi, kita cari demo P11 bot. Sudah ada. Lalu kita tekan start. Nah, tampak sudah berhasil ya merespons dari listener ini. Listener start, yakni will comment. Lalu kita cek komen lainnya. Help, untuk mendapatkan perintah apa saja yang dimiliki oleh bot ini. Nah, ini ada keterangan say hi, ini untuk menyapa bot, atau say kenalan untuk mendapatkan info mengenai bot. Tekan perintah selama 1-3 detik ini hanya bisa dilakukan di perangkat di Telegram pada perangkat mobile. Kalau di PC kita harus melakukannya manual, copy paste. Hai ya, ini yang terdaftar pada database Hai. Kalau nggak ada di database, maka akan diperingati bahwa pesan ini tidak diketahui. Coba kita cek, enter. Halo, maka bot akan menjawab. Lah, coba kita cek discount message. Maka saya ini akun saya ini terdaftar pada database ini. ID message-nya 1. ID message 1 ini hi. Lalu ini ID Telegram saya. Lalu ini pesan yang dikirimkan kapan, pesan ini saya gunakan kapan, dan diubah terakhir itu kapan. Di sini tampak saya mengubahnya 1 kali saja di count usage, di kolom count usage mengubahnya cuma sekali. Coba saya melakukan maksudnya menggunakan pesan ini hai 1 kali saja. Coba saya melakukan pesan lain, mengirim pesan lain, hai, halo. Lalu kita refresh, maka akan tampak penambahan pada count usage ini. Karena saya melakukan 2 kali hai, maka akan tersimpan 2 kali. Saya menggunakan 2 kali. Itu. Kita juga bisa menggunakan pesan lainnya. Jadi silakan dicoba-coba saja. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.